Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Fauzia dengan NIM 192231002. Di sini saya akan melaporkan hasil dari praktikum survei konsumsi pangan pada topik analisis data dari Wake Food Record. Sebelum kita masuk pada pembahasan, maka alangkah baiknya kita harus mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari adanya metode WFR ini. Kita tahu bahwa konsumsi gizi berperan penting dalam kesehatan dan juga pencegahan penyakit, di mana banyak individu yang belum memenuhi kecukupan gizi, sehingga perlu adanya survei konsumsi pangan. Nah, adanya WFR atau Wake Food Record ini adalah sebagai gold standar untuk validasi dari metode lainnya dengan cara menimbang secara langsung seluruh makanan dan juga minuman yang dikonsumsi selama beberapa periode. Nah, di sini kami juga menggunakan rumusan masalah di mana bagaimana pola konsumsi dari mahasiswa berdasarkan WFR, lalu bagaimana keberagaman makanan yang menggunakan status gizi tadi, dan bagaimana peran dari Food Record Week tadi dalam merancang kebutuhan intervensi gizi. Berikut merupakan tujuan dari praktikum. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan pola konsumsi pangan harian mahasiswa berdasarkan pencatatan WFR tadi. Yang kedua, menganalisis tingkat kecukupan energi dan juga kebutuhan zat gizi makro maupun mikro dalam setiap konsumen dengan acuan AKG ataupun AMDR. Dan selanjutnya adalah mengevaluasi bagaimana peran metode tadi dalam memberikan gambaran detail konsumsi pangan serta rekomendasi gizi yang lebih akurat. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang mana di sini akan ada dua data yang diolah. Yang pertama ada data pasangan dan juga data kelompok. Di mana data pasangan kita menggunakan data TEE atau Total Energy Expenditure untuk bisa melihat kebutuhan dari responden kita, di mana di sini adalah respondennya berupa NK, yang mana kita menggunakan BMR, lalu kita akan bekalikan dengan yang namanya faktor aktivitas dan juga faktor stres, dan akan menghasilkan sebuah nilai kebutuhan kalori yaitu sebesar 1592 kilokalori dalam setiap harinya untuk responden kita yaitu NK. Nah, kami di sini juga menggunakan acuan AKG untuk responden usia 19 hingga 29 tahun karena di sini NK adalah berusia 20 tahun, sehingga kami menggunakan acuan AKG ini sebagai pendukung. Dan ada pula data-data pendukung mulai dari nama, ada jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan juga BMI untuk bisa memperhitungkan kebutuhan dari si NK tadi. Selanjutnya merupakan hasil dari data pasangan pada NK untuk di hari pertama, di mana di sini kita menggunakan AMDR yang mana untuk proteinnya dengan range 10 hingga 35%. Lalu untuk lemaknya di angka 20 hingga 35% dan untuk karbohidrat di angka 45 hingga 65%. Dan di sini mendapatkan hasil bahwa total asupan energi responden sebesar 954 kilokalori atau hanya mencukupi 59,9% dari kebutuhan, sehingga tergolong sangat kurang, dan untuk zat gizi lainnya juga tergolong sangat rendah. Dilanjutkan pada hasil WFR pada day 2 atau hari kedua, di mana di sini menunjukkan hasil yang tetap defisit karena hanya mencapai 50% dari acuan kebutuhan harian dari TE tadi, sehingga di sini masih termasuk defisit baik dari zat gizi lainnya. Selanjutnya, data WFR hari terakhir yang mana di sini masih tetap menunjukkan adanya defisit karena masih hanya memenuhi 45,3% dari kebutuhan harian. Tak hanya itu, kategori ini juga belum memenuhi pada aspek energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat, serta seluruh zat mikronutrien, sehingga masih defisit. Selanjutnya, kita akan merata-rata dari ketiga hari tadi menjadi salah satu acuan untuk kita sebagai hasil dari WFR untuk data pasangan, yang mana kita menggunakan dua acuan. Yang pertama acuannya adalah dengan AKG, dan yang kedua adalah menggunakan AMDR. Yang mana di sini kita lihat pada acuan AKG masih terdapat defisit walaupun kita menggunakan cutoff-nya 77% AKG. Yang mana di sini tidak ada zat gizi yang memenuhi sama sekali pada beberapa aspek. Tak hanya itu, pada juga AMDR di sini menunjukkan bahwa responden kita untuk NK ini belum memenuhi pada semua aspek baik dari makro maupun mikronutrien itu sendiri, sehingga perlu adanya intervensi untuk bisa mendekatkan bahwa responden tadi bisa menerapkan yang namanya pola hidup lebih seimbang lagi. Dilanjutkan dengan analisis data kelompok yang mana berjumlah 17 orang dari
kelompok yang telah kita bagi sebelumnya, yang mana di sini untuk distribusi umurnya adalah di umur sekitar 20 hingga 21 tahun, sehingga kita menggunakan acuan AKG yang berusia 19 hingga 29 tahun. Dan kami sudah juga melampirkan pada laman di awal untuk acuannya, dan di sini kita dapatkan hasil yang mana berdasarkan hasil rata-rata asupan kelompok, total energi yang dikonsumsi masih hanya sekitar 1120, yang mana untuk acuannya yaitu 2250, sehingga hanya 49,8% dari angka kecukupan gizi harian yang dapat dipenuhi. Tak hanya itu, pada sebagian besar zat gizi makro maupun mikro juga belum terpenuhi, karena hal ini masih cukup jauh. Walaupun untuk poin protein itu masih cukup, tapi masih tidak masih selisihnya juga tidak banyak dengan 77% AKG tadi. Sehingga di sini perlu adanya intervensi juga yang lebih lanjut untuk baik kelompok maupun individu. Tak hanya itu, untuk memperkuat data dari saya juga menggunakan analisis deskriptif, yang mana kita menggunakan beberapa aspek, mulai dari mean, standar deviasi, range, dan lain sebagainya, untuk bisa melihat bagaimana sebaran dari variasi hasil dari data kelompok tadi. Yang mana di sini menunjukkan bahwa untuk simpangan baku SD-nya yaitu sebesar 318,78. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antara responden satu dengan responden lainnya di bidang energi, di mana sebagian besar responden masih berada di bawah kebutuhan harian berdasarkan AKG, serta proteinnya masih mencapai tingkat asupan yang cukup relatif rendah, begitu. Selanjutnya kita masuk pada rekomendasi apa saja yang kiranya bisa kita berikan kepada responden kita, yang mana untuk meningkatkan konsumsi makanan pokok dan juga secara seimbang untuk bisa menutup defisit dari energi dan juga karbohidrat tadi. Nah, hanya itu, kita juga bisa menambahkan variasi lauk pauk hewani, mulai dari telur, ayam, dan lain sebagainya, serta protein nabati juga. Tak hanya itu, kita bisa mengoptimalkan dalam edukasi gizi seimbang berbasis praktikum sederhana, misalnya dengan pedoman isi piringku atau perencanaan menu harian agar kebiasaan makan bisa lebih terkontrol lagi. Mungkin di sini dapat kita simpulkan bahwa pola konsumsi secara umum belum memenuhi angka dari kecukupan gizi sebagai angka standar dan juga AMDR, dan belum sesuai dengan prinsip gizi seimbang pada tingkat individu, yaitu NK maupun dari data kelompok. Sehingga di sini terdapat yang namanya defisit energi dan juga mikronutrien penting, dengan konsumsi pangan pokok, sayur, buah, dan susu masih kurang. Sementara makanan olahan cenderung lebih sering dikonsumsi oleh responden. Mungkin itu saja dari saya untuk presentasi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.